Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mas Bet. Alhamdulillah. Gimana? Sehat? Alhamdulillah, sangat alhamdulillah. Sangat Selalu saya alhamdulillah. alhamdulillah for everything. For everything. Yes. Kalau tidak ada rahmat Allah, mungkin kita hari ini tidak akan Itu kan bisa sehat. betul. Bahkan orang yang sakit pun tidak akan bisa sakit kalau tidak ada Betul. rahmat Allah kan gitu Kalau ya. sakit juga ya mesti alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahkan konon Nikmat. katanya ini masih konon, saya ingin konfirmasi ke Mas Bet. Mbah Dukun dong. Ingin konfirmasi ke Mas Bet. Hmm. Ketika Rasul mendapatkan kenikmatan sesuatu yang bisa menyegarkan mata, kemudian mencerahkan kepada Oke. dirinya. Hmm. Beliau itu suka berdoa, Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Betul betul. Segala puji bagi Allah yang mana segala hal itu bisa beres gitu. Kalau mendapatkan kesulitan, kemadorotan, termasuk sakit, alhamdulillah juga beliau itu. Alhamdulillah juga ya. Alhamdulillah. Berarti pasti nggak salah juga tadi ya. Alhamdulillah ala Alhamdulillah. kulli hal. Ala kulli hal. Ala kulli hal itu ketika Rasulullah ditimpa kemadorotan. To the point, Ustaz. To the point. Nyambung di alhamdulillah nih. Oke. Yang Mas Beta rasakan ketika bingung berdoa apa, meminta apa gitu kan. Maksudnya hanya say thanks aja to Allah gitu kan. Alhamdulillah ya Allah udah dipasihan kena nikmat, Ya. nikmat hidup, Nikmat nikmat hidup. sehat, iman Islam gitu, nikmat hidayah, nikmat ukhuwah, nikmat silaturahim. Itu lama-kelamaan kok bisa munculkan air mata ya San? Karena saking ingat nikmat Allah gitu kan, Iya. yang betul-betul tiada ada batasannya Tiada dan ada sangat batasan. berlimpah. Bahkan maksud agak bukan melupakan tapi menyedikitkan tentang ampunan. Kalau misalkan meminta ampun terkesan Allah tuh maha menghakimi banget gitu. Kok urusan itu ya ampun jeung ampunnya hakim deui gitu Iya, kan. iya. Maksudnya lebih banyak bersyukurnya pada akhirnya. Ya betul. Salah nggak kayak gitu? Enggak, emang itu yang Allah perintahkan, Mas Ben. Jadi Oke. gini, posisi kita itu kalau di dalam bahasa Arab ada yang disebut mukafaah. Jadi mukafaah itu berdasarkan sabda Rasul. Kata Rasulullah, kalau ada orang yang memberikan nikmat kepadamu, maka fakafiuhu. Fakafiuhu teh urang neangan di dapur. Hmm. Kemudian aya angin kacang. Oke. Kata Rasulullah, itu banyakin airnya. Oke. Faksir ma'aha, banyakin airnya supaya apa? Supaya kita bisa berbagi kepada yang lain. Oke. Kalau tidak dapat, maka kita doakan. Oke. Doa itu makanya jadi silahul mukmin, senjatanya umat mukminin. Karena ada satu masa kita tidak punya apa-apa, kita bisa memberikan doa kepada orang yang memberikan kenikmatan kepada kita. Maksudnya memberi kenikmatan itu Allah, tapi dia menjadi wasilah begitu. Oke. Dengan apa? Dengan doa fajazakallahu khairan. Mujik Sunda mah mungkin pepeuleuheun mah teu mikeun, jik atuh ngadoakeun urang teh gitu ya. Tak kata guru saya itu yang dimaksud syukur itu. Oke. Syukur itu ketidakmampuan kita membalas kebaikan kepada seseorang. Nah, seseorang itu adalah yang tentu memberikan kepada kita sangat berlebih. Oke. Sesuatu yang tidak kita minta sama sekali, kita udah rasain. Oke. Nah, syukur itu karena kita tidak mampu mengembalikan kenikmatan itu kepada yang memberinya, Allah. Oke. Syukur itu. Karena kalau kita bisa mampu mengembalikan kenikmatannya, maka disebut mukafaah. Mukafaah. Mukafaah itu misalkan Mas Bet datang kepada saya, ke rumah saya, membawa sekeranjang Unta. jeruk, keranjang jeruk, kemudian saya kokoreh ke dapur. Oke. Aya eta teh buah-buahan, kemudian saya mengembalikan kenikmatan itu atau memberikan kenikmatan yang saya dapat dari wasilah Mas Bet itu disebutnya mukafaah. Mukafaah. Mukafaah itu dianjurkan oleh Rasulullah. Cuman ada satu masa ketika kita tidak punya apa-apa. Oke. Maka kalimat fakafiuhu, bermukafaahlah antara manusia, itu berdoalah kepada sesama yang lain. Maka dengan jazakallahu khairan itu luar biasa, Mas Bet. Nah, Gitu. itu luar biasa ya. Luar Makanya biasa. ada yang itu suka diaminkan gitu kan. Amin. Amin wa iyyaka jaza gitu. Wa iyyaka jaza wa iyyaka khairan atau apapun Nah, itu gitu ya. doa yang baik yang kita berikan kepada sesama Nah kalau muslim. misalkan nggak tahu nih yang awam nih kayak Mas Fit ya, Ya. misalkan jantan dijawabnya sami-sami gitu. Ya nggak apa-apa, Oh, nggak ya. apa-apa. Cuma emang tidak mengandung doa di sana. Nggak apa-apa. Jadi gini, jazakallahu khairan itu
Kalau kita telah ini agak Oke, teknis oke. ya. Iya. Tanwinnya tanwin iwad. Tanwin iwad itu tanwin pengganti. Oke. Khairan apa? Khairan itu kan kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan yang begitu besar. Dalam bahasa Sunda disebutnya mundal. Manfaat yang Mundal, begitu ya. besar. Khairon kathiron, khairon manfaatan. Fajazakallahu khairon itu. Maka ketika Rasulullah bertemu dengan para sahabat Ansor, Rasulullah kemudian berdoa, fajazakumullahu khairon gitu. Kum ya. Jazakum itu karena jadi saya bingung ngobrolkan teknis sorok soalnya. Karena ada santri karena santri ini tidak belajar sorok, saya baru sakit kemudian Ustaz cenah kamari teu damang. Siapa kilah. Padahal ki itu untuk perempuan siapa kilah. Saya ingin tanya ke Mas Bet. Mas Bet, relasi Mas Bet dulu ya. Ya. Apa mendapatkan kebaikan sampai hari ini, katakanlah bisa tercerahkan sampai hari ini. Alhamdulillah alladzi hadana li hada. Yang memberikan petunjuk itu Allah. Tapi proses sampai sini gimana Mas Bet? Sampai saat ini. Sampai saat ini ya proses sudah dibahas juga sih di episode sebelumnya. Intinya Mas Bet sangat bersyukur sekali. Ada teman-teman bilang nyesel nggak dulu? Nyesel iya gitu kan. Tapi apakah saya nggak akan gugulung nyesel itu? Ya intinya ya sekarang dan buat kedepannya gitu kan. Take a look at me now gitu kan. Dia saya sekarang ini gitu kan. Terus kedepannya mau ngapain gitu kan. Itulah perubahan itu yang mencoba diistiqomahkan. Karena itu tidak sulit juga Ustaz untuk istiqomah. Makanya masih menjaga circle seperti ini gitu kan ya, karena kan di lingkungan yang soleh katanya gitu kan. Ya mudah-mudahan bisa ke bawah juga, menguatkan juga seperti kayak gitu Ustaz. Nah ini Ustaz, kalau misalkan mengupas sih sering takutnya jenuh ya. Enggak apa-apa, saya bisa mengambil manfaat. Ya, ada manfaat. Tapi gini, ada kebingungan juga mungkin ini dirasakan oleh teman-teman yang lain juga, sahabat-sahabat yang lain tentang masalah yang tadi syukur kan. Ya, syukur. Nah, ini tatanan mungkin apakah ada tatanan dalam sebuah doa ketika kita berdoa? Apakah ampunan dulu, apakah syukur dulu gitu kan? Dan selanjutnya apa tuh Ustaz? Ini kan apakah ada referensi tertentu khusus gitu untuk itu? Ada 3 syarat syukur itu. Oke. Syarat yang pertama kata para ulama itu al-iqraru bilisan. Iqraru bilisan itu kita mengikrarkan dengan lisan kita. Syarat yang pertama disebut syukur itu. Karena ketidakmampuan kita memberikan kenikmatan itu kepada Allah. Misalkan kieu urang teh dipaparin ku pangeran teh oksigen. Kata guru saya gitu. Kemudian kan orang enggak mungkin maparin balik ke Allah, ya oksigen ya Allah, gitu kan moal mungkin kan. Itu cek pangeran teh keur naon karena ngaledek pisan gitu. Makanya itu konsep syukur itu karena kita tidak mampu memberikan balik kenikmatan itu mukafaah kepada Allah, maka kita harus al-iqraru bil lisan. Al-iqraru bin ni'mah, ikrar terhadap kenikmatan. Oke, yang memberikan kenikmatan itu wasilahnya ada guru, ada sahabat-sahabat, ada murid-murid, ada teman-teman yang lain. Maparin beas, maparin itu, maparin iya, maparin gaji, maparin rupa-rupa lah pokoknya Mas Bet. Maparin bojo. Maparin. Nah sih kan hayang nambih deui Mas Bet. Kumaha Allah we. Syarat nambih mah syukur si deui. Angga pangaminkeun. Cek pangeran kieu Mas Bet. Lain syakartum lazidanakum, syukurlah kepada istri yang pertama maka Allah akan tambah istri yang kedua. Itu megang itu sebetulnya. Itu kuncian. Nah, untuk doa seperti apa doa tadi kan udah apakah ada tatanan khusus atau referensi khusus dalam doa gitu kan seperti itu. Ketika kita berdoa nih kepada Allah Subhanahu wa taala, ada enggak tatanan? Apakah mesti istighfar dulu? Apakah mesti bersyukur dulu? Itu ada aturan mainnya enggak? Sebetulnya nggak ada aturan lain. Karena ketika Rasulullah didatangi oleh para sahabat itu Rasulullah memberikan doa itu berbeda-beda. Beda-beda. Ada kalanya Rasulullah itu memberikan doa Yunus bin Matta alaihi salam. Gitu. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin. Ada kalanya Rasulullah banyakin ya alhamdulillah. Misalkan yang dibahas oleh Ustadz Jeng'i Jundub bin Junadah kan? Iya betul. Seorang tokoh yang kita kenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Dia itu hidupnya zuhud. Hidupnya sangat zuhud dia itu. Ketika misalkan para sahabat lain hidup berlebih,
Dia hidupnya zuhud, asalkan ada satu sok korma, dia sangat bersyukur. Jadi kenapa ketika ditanya oleh para tabi'in, oleh sahabat yang lain, kenapa wahai Abu Dzar, kenapa engkau itu tidak mau seperti sahabat-sahabat lain yang menjadi gubernur, menjadi wali kota di negara-negara lain? Aku itu cukup satu sok korma itu sudah sangat bersyukur katanya. Oh gitu ya. Ya, ada doa yang diberikan oleh Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, apa tuh? Fi duburi kulli sholatin, di setiap selesai sholat berdoa. Oke. Apa doanya? Apa tuh? Ya itu Subhanallah 33 kali. Itu yang diajarkan Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari. 33 kali, kemudian Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 Oh kali. itu asbabul kurunyung teh. Asbabul kurunyungna itu gitu. Eta geuningan tah. Asbabul kurunung. Jadi me apal teh kan kudu apal dulu asbabul kurunyung teh di mana Iya, gitu. asbabul kurunyung wa mucunghul. Macunghul. Nah. Wa mucunghul. Asbabul kurunyung wa mucunghul nata eta Mas. Jadi ya? Iya betul. Tuh. Jadi Ya, kudu ngaos kieu tah. Udah ngaos. Abu Dzar Al-Ghifari itu punya keresahan Mas. Dia itu orang yang zuhud, biasa-biasa saja, tidak berlebih. Kata dia kemudian mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, cik atuh cenah eta jelema beunghar salat siga abdi. Okay. Orang kaya itu saum seperti saya. Abu Okay. Bakar kan maaf ya, beliau itu berlebih, berlebih sehingga dia bisa memerdekakan Bilal bin Rabah dari Umayyah bin Khalaf. Abu Dzar juga pengen kayak gitu. Abu Dzar juga pengen kayak gitu. Okay. Mereka itu punya sholatnya sama dengan saya, saumnya sama dengan saya, berarti amal ibadahnya sama dengan saya. Tapi karena mereka hartanya berlebih, mereka meremaweh jeung nguar ngajak dahar. Perlu ditranslate? Nanti ada translate di bawah ya. Udah Aliko tadi uming gitu. Nguar ngajak dahar dan meremaweh gitu. Meremaweh itu berehan ya. Berehan al berehanu gitu. Abi ke berehan saat pawi tegaduhna naon berehan. Ka apa nu agak sedikit bening-bening gitu kan. Senyum, abi berehan. Berehan atuh teh. Ya teh ade ya sodakona eta we abdi mah gitu. Senyum. Suka nyangut gitu. Sodako. Suka nyangut. Nah, kalaulah orang kaya itu punya kemampuan finansial yang lebih, Mas Bet, berarti dia dengan sodakoh tersebut amalnya akan semakin banyak. Dia Abu Dzar Al-Ghifari itu merasa apa ya? Iya, kurang amal wahai Rasulullah. Aku ringrang. Apa ringrang itu? Hariwang itu apa? Gelisah. Oh, bagi bingung risau. ya. Bagi bingung. Risau and hariwang aku itu. I'm so gelisah gitu ya. I'm so gelisah itu. Wahai Rasulullah, apa jimat yang paling jitu? Kata Rasulullah mengajarkan hal itu 33 kali setelah sholat itu subhanallah, kemudian alhamdulillah. Berarti Rasulullah memberikan itu sesuai dengan kapasitasnya yang dibutuhkan. Sesuai dengan kapasitasnya yang dibutuhkan. Ya. Sangat. Maaf potong nih, hapunten bisa nih, Ustaz. Imuda itu Sundawi jadi hapunten. Ustaz, tadi dikatakan Abu Dzar Al-Ghifari itu adalah seorang yang zuhud. Zuhud itu apa, Ustaz? Apakah mesti dia tidak punya apa-apa? Apakah dia tidak megang handphone? Ataupun misalkan dia emang tidak betul-betul tidak duniawi lah. Tapi Mas Pet sempat menukil juga ada yang emang dia kaya raya gitu kan, tapi dia disebut zuhud. Ya, konsep zuhud para ulama nanti berbeda-beda, Mas. Beda-beda ya? Beda-beda. Kalau misalkan kita lihat biografi para ulama, mereka itu tidak bisa dikatakan tidak zuhud, tapi karena dengan harta yang berlebih. Jadi dulu itu negara itu memberi jaminan kepada asatid. Kalau asatid hari ini, mohon maaf ya, asatid hari ini sangat kurang, bahkan banyak yang terlilit pinjol. Oh gitu sih. Saya ngobrol ke Abdi atuh. Iya ku Mas Bet. Ya betul, dipaminjolkeun deui gitu kan. Da abi geus sami. Karena terlilit hutang yang begitu besar, itu di daerah-daerah itu sangat nampak itu. Jadi itu kenapa kok bisa kayak gitu? Apakah tidak ada penjaminan dari government atau pemerintahan atau dia tauhidnya jadi bengkok? Karena dilemahkan oleh sistem. Dilemahkan oleh sistem ya. Oleh System of down. Dulu itu sistem itu sangat mengapresiasi, walaupun ada beberapa ulama yang dipenjara, Mas Bet ya, kayak misalkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Oh, sempat dipenjara. Sempat dipenjara karena beliau mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Jadi dulu ada doktrin yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu sebagai makhluk Allah. Misalnya doktrin Mu'tazilah yang masuk kepada
dinasti Abbasiyah dan itu dilegitimasi sebagai sistem atau ideologi pemerintahan pada waktu Sebuah itu. hukum jadi ya. Sebuah hukum. Ketika ada yang berbeda seperti Imam Ahmad bin Hanbal dipenjarakan. Bahkan ada satu sahabat Imam Ahmad bin Hanbal yang dipenjara sampai meninggal begitu di satu kolong bawah tanah yang memang disiksa terus-menerus, tapi lisannya kemudian berzikir kepada Allah. Oh, ajib ya. Luar biasa. Nah, hari ini tidak sedikit saya menemui orang-orang yang dikatakan dilabelisasi sebagai asatid karena dilemahkan oleh sistem. Mustad'afin itu bahasa Al-Qur'annya. Apa tuh? Mustad'afin itu yang dilemahkan oleh sistem. Jadi bahasa mustad'afin itu dilemahkan oleh sistem. Beda dengan kalangan fuqara, beda dengan kalangan al-masakin, orang-orang miskin. Mustad'afin itu dilemahkan oleh sistem. Oh, sistem ya. Seperti orang-orang Bani Israel yang dilemahkan oleh Fir'aun, kerajaan Fir'aun. Nah, kemudian terjerat pinjol, Mas Wet. Oke. Terjerat pinjol, terjerat apa itu Zeus itu apa yang treng gitu. Iya. Slot, jadi slot. Dan bahkan ada beberapa yang masih temuin juga asatid itu udah mulai ke micet, Sat. Masya Allah. Aplikasi hijau. Aplikasi naon itu Dengan catatan beliau mau dakwah. Gitu. Gak tahu itu aplikasi apa ya? Saya nggak tahu ya. Api-api tak apa? Justru ini penemu asatid itu gitu. Api-api tak apa? Padahal itu bahan risetnya beliau. Gitu. Kenapa kayak gitu, Sat? Mungkin karena dorongan ekonomi tadi pangjurung tuh ya, dorongan ekonomi, tekanan ekonomi sehingga asalnya keterpaksaan karena atas nama madorot begitu. Kemudian dilegalkan jadi kagenahan gitu. Kagenahan. Nah, mereka itulah yang sebetulnya yang mengerti kepada kitabullah, tapi ternyata setelah menikmati kasratul hobis di dalam Al-Qur'an. Kasratul hobis itu gini. Kalau kita berbohong satu kali, Mas Bet, itu mahaka fi sodrika. Saya gimana ya ngebahasainnya? Mahaka fi sodrika itu tegenah hati. Ya, kalau kita berbohong satu kali, misalkan kita berbohong satu kali kepada istri misalkan. Eta cetan jeung saha? Iya cetana jeung kurir cenah. Di ngaranana teh Pak Kurir, padahal piraku Pak Kurir bebeban sayang-sayangan. Kan mal mungkin ya. Sampai kiai dulu mutakin. Awal-awal kita merasa tegang, merasa merasa bersalah. Mahaka fi sodrika itu yang disebut al-ismu itu mahaka fi sodrika. Mahaka fi sodrika itu sesuatu yang mengganjal di dalam hati. Dia berarti imannya ada itu. Imannya sangat ada. Tapi kalau kebanyakan Al-Qur'an menyebut kasratul hobis. Kasratul hobis itu adalah keburukan yang terus dipupuk, sehingga dia menjadi terbiasa. Iya tuh jadi aing gini. Jadi yang tadi tidak merasa bersalah. Gelisah itu nggak ada. Flat aja. Kalau udah sampai kepada tingkatan kasratul hobis, itu mengobatinya agak sulit. Orang yang kemudian melegalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, misalkan seperti judi dan seterusnya, karena alasan madorot dan seterusnya, itu akan terus-terusan demikian. Dan merasa tidak berdosa atas nama madorot. Karena ketika kita masuk kepada kemadorotan, maka tubihul mahzurat gitu kan, dalam kaidah usul fikih akan membolehkan sesuatu yang dilarang. Pada akhirnya seperti itu saja. Itu konsepnya benar, tapi gitu. salah larap. Nah, larap teh atunya. Larap sati. Nah, salah menerapkan. Kita larap sati. Salah menerapkan. Ini jadi mancabura kemana-mana. Coba Mas Wet, ini ada kegelisahan juga dari umat sahabat terutama Mang Andi kan. Apakah nemelekeun Mang Andi. Angkel dimension. Ini apakah mesti mengedepankan adab dulu sebelum ilmu atau ilmu dulu baru adab? Itu ini dua hal. Itu kan jadi perbincangan yang emang pada akhirnya tidak ada solusi karena di lapangan posisinya ini tidak ada ahli ilmu yang dihadirkan. Pada akhirnya jadi pacekcok rawok naon lah gitu. Gontok-gontokan, silaturahim aja jadi nggak bagus. Hal itu aja gitu. Hal kecil itu. Sebetulnya kalau dalam kaidah ilmu justru yang pertama ditanamkan itu adab. Makanya kalau di pesantren-pesantren itu kitab ta'limu ta'lim itu menjadi kitab pertama yang harus dipelajari. Suatu ketika Khalifah Harun ar-Rasyid itu punya anak dua-duanya khalifah yang saling berseteru. Khalifah Al-Amin dan Khalifah Al-Ma'mun. Tak akur artinya? Tak akur. Dilanjut padahal? Tak akur sih. Enggak gini ya. Enggak besti. Besti mah tadi anu kamari dicaritakeun ku Ustaz Ceng Uqbah bin Abi Mu'id dan Ubay bin Khalaf kan. Ubay bin Khalaf betul CS. Itu besti ya teh dilanjut teh gitu Mas Bet. Kemudian
untuk memupuk rasa keagamaan yang baik maka harus dihadirkan ulama. Nah, siapa Khalifah Harun ar-Rasyid itu kemudian mengundang imam besar namanya Imam Malik bin Anas Untuk menengahi perselisihan ini. untuk memupuk adab mereka itu. Oke. Maka harus diajarkan hadis, ilmu pengetahuan dan seterusnya. Jawaban Imam Malik sangat menohok pada waktu itu. Monohok. Menohok. Kata Imam What's Malik. the meaning of monohok? Menohok itu apa ya? Sangat mencengangkan kepada tingkat. Oh, jelek banget. Jelek banget. Jelek. Tidak ada yang berani kepada khalifah kecuali Imam Malik bin Anas. Kata Imam Malik bin Anas begini, al ilmu yu'ta alaihi wala ya'ti. Ilmu itu harus didatangi, lain aing nu nyampeurkeun. Oh gitu. Ya. Begitu. Baik Kak Ustaz Cegi, tak ada banget. Saya kira ka bumi ya. Bah. Adab-adaban yang baik berguru itu, adab-adaban yang baik berguru. Nyenak cai teh. Salah satu adab-adaban yang baik berguru itu bukan salah satu ya, tapi nanti akan sesuai dengan zamannya masing-masing. Tapi salah satu yang paling ditekankan para ulama dulu itu bukan ulama yang dihadirkan, tapi mereka datang ke rumah para ulama untuk berguru, curhat, untuk kemudian mengadu masalah-masalah yang dimilikinya. Butuh pencerahan lah ya. Butuh pencerahan. Jadi kata Imam Malik, al ilmu yu'ta alaihi wala ya'ti. Ilmu itu didatangan, lain ilmu nu datang ke maneh gitu. Itu salah satu yang kemudian memecut Khalifah Harun ar-Rasyid kemudian belajar dengan sangat baik. Oke. Itu didatangkan tuh. Didatangkan Untuk kedua anak ini. Bahkan ketika anak-anak Khalifah Harun ar-Rasyid datang ke majelis siapa Imam Malik bin Anas, waktu itu belum mandi. Siapanya? Belum mandi mereka berdua itu. Belum mandi, kata Imam Malik mengusir khalifah. Ini cah keluar kudu mandi heula cenah bareng. Kenapa kayak gitu? Itu salah satu adab-adabannya ya. Adab-adabannya. Makanya kenapa saya jadi mengerti kenapa Imam Bukhari itu ketika mau menulis hadis salat dulu 2 rakaat. Salat dulu 2 rakaat. Kalau kita temukan dalil apapun itu nggak akan nemu sebelum menulis hadis salat dulu 2 rakaat. Tapi adab-adaban itu disebutnya salat mutlak. Salat mutlak itu yaitu salat yang tidak dilatar belakangi apapun. Itu salat mutlak itu. Ya salat 2 rakaat aja. Oke. Kemudian dia salat 2 rakaat untuk menenteramkan hatinya, kemudian dia menulis hadis Imam Al-Bukhari itu. Itu salah satu adab yang paling penting. Nah, untuk masalah pakaian, pakaian sangat pakaian terbaik ya. Pakaian terbaik. Bahkan ada yang mengatakan pang not dead atau gitu. Saya juga nggak sepenuhnya sama dengan tradisi para ulama, Mas Bet. Ya, saya sesuai dengan zaman saja. Bahkan kalau kita buka permulaan muqaddimah di awal-awal tafsir Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya wa yu'tammu bihi, bahwa berimamah itu menjadi sesuatu yang wajib bagi seorang guru. Imamah itu kerepus, hari ini disebut kerepus. Kerepus bukan berarti imamah yang sorban itu bukan? Ya, enggak gitu what's juga. The meaning of kerepus teh? Iya, tiasa sorban. Duduk kuy. Ya, tutup hulu. Wadah huluna. Peci mungkin, kemudian sorban. Saya kan enggak biasa ya pakai. Itu enggak pakai itu ya? Ya, enggak pakai. Kenapa? Alasannya apa, Tat? Saya nyaman gini aja. Oke, lanjut. Jadi kata Imam Syafi'i bahkan begini, kalaulah ada seorang syekh yang mengatakan satu adab saja lebih aku cintai daripada dia mengatakan 70 bab ilmu. Bayangkan 70 bab ilmu itu ada ilmu faraid, ilmu falak, ilmu apapun yang bahkan kita belum pelajari. Satu bab tentang adab itu lebih baik daripada 70 bab itu. Saking pentingnya adab ke seorang murid kepada seorang guru, seorang guru kepada seorang murid. Saya pernah berkata di beberapa majelis bahwasanya Imam Syafi'i itu menekankan hal demikian karena dia lahir tanpa bapak. Oh, beliau itu lahir tanpa bapak, tapi kecerdasan beliau luar biasa sehingga ketika bertemu dengan Imam Malik pada umur 14 atau 13 tahun, kemudian Imam Malik pada waktu itu memberikan mandat bahwa ke depan engkaulah yang akan menjadi pemikul urusan muslim. Oke. Imam Syafi'i itu. Kenapa? Karena adab itu sangat dijunjung tinggi pada waktu itu. Bayangkan begini, Mas Bet, saya masuk ke tafsiran ya. Iya.
kenapa Adam alaihi salam jadi panjang jadi Nggak apa-apa kan? iya. Ini lagi monohok. Monohok. Colohok. 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 Kalau mah tuh daunnya teh Kembang kado. kembang kado. Begini, kenapa Adam alaihi salam itu dijadikan objek sujud? Pernah nggak kita berpikir hal tersebut, Mas Ben? Ya, itu bingung sih kayak gitu. Ketika tasawuf akhir nih misalkan. Nggak tasawuf akhir. Maksudnya di situ Adam jadi keturunan Adam nih, maksud keturunan Adam gitu kan. Dipatokkan ke situ tuh. Tapi di dalam Quran yang maksud tahu nggak ada surat Adam gitu. Adanya surat Nuh gitu kan, Muhammad. Kenapa kok Adam dinukilkan di sana tadi nggak dimasukin dalam Quran gitu kan? Tahu nggak saat kayak gitu? Nggak tahu. Saya juga nggak tahu makanya nanya saat ini. Tapi yang tahu yang pasti begini Mas Bet, usjudu kan gini, perintah kepada para malaikat itu dari Allah, usjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana kafirin. Bahwasanya Allah itu memerintahkan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Mereka sujud para malaikat kecuali iblis. Dia menolak dan juga sombong kan gitu ayatnya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Adam itu harus dijadikan objek sujud? Padahal Adam itu manusia yang punya potensi untuk salah. Kenapa tidak malaikat saja? Betul. Tidak malaikat saja. Baru kepikiran itu. Nah, kalau kita baca ayat 30 sampai seterusnya sampai 39 atau 38, Allah itu memberikan spesifik orang yang berilmu itu, makhluk yang berilmu itu ada di Adam. Ketika Allah suguhi pertanyaan-pertanyaan, make CBT gitu. CBT. CBT. Ya naon ngaranna pilihan ganda dan seterusnya. Allah memberikan pertanyaan itu kepada para malaikat kemudian menjawab begini, qalu la ilma lana illa ma 'allamtana. Aduh Gusti, abdi mah teu apal jawabanna gitu. Berarti para malaikat itu terbatas ilmunya. Tapi ketika Allah memberikan pertanyaan itu kepada Adam, falamma ambahum bi asmahim qalu alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Ketika Allah memberikan pertanyaan itu kepada Adam, ieu naon ngaranna. Bahkan di dalam tafsir Al-Munir dikatakan bahwa Adam itu sudah tahu nama mihros. Mihros itu pacul. Gitu. Ya udah tahu, padahal alatnya belum ada. Nah, dia udah tahu bahasa Indonesia yang udah disempurnakan. Al-Asma itu nama-nama. EYD gitu. EYD. Tapi bahasanya bahasa apa nggak tahu. Ini masa perdebatan. Nanti perdebatan antara Imam As-Suyuti dan Imam Al-Ambari, katanya bahasanya bahasa Arab, katanya bahasanya bahasa Suryani, inna maqali rahmatan, gitulah. Nah, kemudian itu kan bahasa semutnya, makanya kan ada surat An-Naml. Surat An-Naml ya, semut itu semutnya diasupkan angkel. Karena betul sih eta teh gitu. Betul. Nabi Adam itu kemudian bisa menjawab seluruh pertanyaan yang diberikan oleh Allah. Nah, kenapa? Karena diberi pengetahuan. Sebelumnya udah kasih pengetahuan itu. Wa 'allama Adamal asma. Allah lah yang mengajarkan langsung kepada Adam. Berarti manusia itu dihormati, tauqiru ilan nas, dihormati kepada manusia itu karena pengetahuannya. Nah, kalau kita buka tafsir-tafsir dari mulai tafsir At-Tabari atau tafsir Ibnu Katsir atau tafsir apapun, maka kana a'lamahum wa atqahum, yang sebelumnya itu orang yang makhluk yang berilmu dan paling takwa itu bukan manusia, Mas. Siapa dong? Namanya Azazel. Oh, Azazel. Azazel itu kemudian disebut dengan iblis. Iblis itu makhluk yang tadi itu iblisnya. Iblis kok. Iblis itu makhluk yang paling berilmu, makhluk yang paling takwa. Nah, dosennya malaikat boleh. Dosennya para malaikat pada waktu itu sibtun minal malaikah. Profesor, insinyur, dokter Anda segala jago lah ya. Sama kalangkung. Malihan sangat mengetahui. Sehingga ketika dia tahu bahwa Adam alaihissalam dijadikan objek sujud, dia tidak menerima. Nah, inilah awal mula kenapa harus adab dulu dikedepankan daripada ilmu pengetahuan itu sendiri. Kalaulah orang itu pengetahuannya sudah melangit, kemudian adabnya masih di bawah, itu tidak lebih baik seperti iblis. Karena iblis itu a'lamahum, sangat berilmu mereka itu. Dia itu. Sangat berilmu. Jadi malu juga Ustaz. Soalnya ketika masalah ilmu nih, kadang-kadang kadang-kadang lah ya. Tidak kalau yang di sini sahabat nggak kayak gitu, mungkin Mas Fit kayak gitu. Ketika mendapatkan pengajaran dari guru atau siapapun itu asatid, dapat 1 hadis, 2 hadis, seayat, 2 ayat. Nah, gitu langsung ditembak-tembakkan, dimuntah-muntahkan, langsung atah-atahkan nih. Oh, di jackpotkeun.
jangan gini. Jadi pada akhirnya mereka malah menjauh kan. Menjauh. Nah, itu kan mungkin bisa jadi gitu kan, bisa jadi nggak saja dimasukin ke dalam karakteristik atau kategori bahwa ini ilmu dulu, tidak dipakai adab, bisa nggak kayak gitu? Tergantung Karena dia nggak ada sopan santun sama sekali gitu kan, karena emang kencang gitu. tergantung dari metode pembelajarannya. Jadi ada tipe-tipe guru itu yang lemah lembut, ada tipe guru itu yang keras. Bahkan Imam Syafi'i gini, saking seringnya bertemu dengan ulama-ulama guru-guru yang keras, kata beliau, isbir ala muril jafa min mu'allim. Artinya itu bersabarlah kalian menghadapi guru-guru yang keras. Saking seringnya beliau menghadapi guru-guru yang sangat keras gitu. Di antara guru yang keras itu Imam Malik bin Anas. Imam Malik itu kesohoran dengan at-tasyaddud fir rijal. Dia itu kalau ketika ngomongin rijalul hadis sangat keras beliau itu. Jadi tergantung bagaimana seorang murid menyikapi pendidikan dari gurunya. Karena kita tidak mungkin menyamakan frekuensi antara murid dan guru, karena guru pun punya ego masing-masing gitu. Nah, kitalah yang perlu bersabar untuk tahu bagaimana kenapa dia berlaku demikian kepada kita dan seterusnya. Konteksnya gini maksudnya. Misalkan kepada orang tua nih, ke mama atau ke bapak gitu kan. Ketika kita ngaji dapat 1 ayat 2 ayat gitu kan. Niatnya dia baligu ani walau ayah gitu kan, pengen menyampaikan. Tapi dengan ngejosnya dia gitu kan, dengan hijrahnya beliau, pada akhirnya kepada orang tuanya, mama teh salah. Jangan Doa tidur itu kieu mama selama itu salah gitu. Nah, itu gimana? Berarti kan ilmu dulu enggak ada berarti kan? Jangan semua apa yang kita tahu hari ini itu hanya nisbi. Nisbi apa sih? Nisbi itu hanya bisa benar bisa salah. Probabilitas, karena ilmu fikih itu, jadi gini, disebut ilmu fikih itu semua ilmu disebutnya ilmu fikih. Makanya Abu Hanifah itu membuat satu kitab namanya Fiqhul Akbar. Fiqhul Akbar itu termasuk tauhid, tafsir, semuanya. Ada semua. Ya, semuanya. Bukan fikih yang kita kenal hari ini. Jadi disebut fikih itu dulu semua ilmu disebut tauhid, kayak tauhid gitu. Semuanya disebut fikih. Syarat fikih itu sebetulnya zon itu tidak mencapai derajat 100% kecuali dalam masalah tauhid. Masih ada prasangka gitu ya. Jadi masih ada prasangka. Maka dari itu ada perbedaan. Misalkan Mas Bet gitu, saya gini, ada perbedaan pasti. Okay. Karena tidak mencapai 100% Mas Bet gitu. Ketika kita memaksakan pemahaman kita kepada yang lain pun punya landasan masing-masing, itu saya kira menyalahi kaidah normal di dalam bersosial. Oke. Jadi bisa disimpulkan kayak gini Ustaz. Bisa jadi ya kayak gini. Kalau misalkan kita dengan langkahnya adalah adab dulu gitu kan, insya Allah ilmu pun bakal tersampaikan dengan baik gitu kan, seperti itu. Iya, betul. Ada adabnya kita kuasai dulu, ada adabnya ya. Ada membaca Quran, ada pada orang tua gitu kan, ada bagaimana kepada calon mempelai gitu kan, seperti apa mempelai wae gitu. Ya. Zawajakallahu tsaniyah. Apa itu Ustaz? Mudah-mudahan yang Allah artinya menikahkan Anda dengan istri yang kedua. Amin. Bu, sanes abi Bu, Ustaz eta. Zawajakallahu tsaniyah. Bu, Ustaz di sana. Mandika tolong diedit ya. Tolong diedit itu. Ya. Alhamdulillah Ustaz, diskusi kita malam ini alhamdulillah itu dapatlah solusi ya. Mudah-mudahan ini pun jadi inspirasi atau solusi buat sahabat-sahabat di Majelis Madani di luar sana yang mudah-mudahan menjadi solusi gitu kan. Lalu ini ada apa ya? Mudah-mudahan jadi solusi Ustaz ya. Begitupun untuk Mas pribadi ini sangat tercerahkan lah gitu kan. Bagaimana adab dan ilmu gitu kan. Bagaimana kita aplikasikannya di dalam kehidupan sehari-harinya seperti apa. Terima kasih Ustadz atas ilmunya. Mudah-mudahan Ustadz selalu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Mas Bet, begitupun doa-doa Ustadz mudah-mudahan diaminkan, dikabulkan oleh Subhanahu wa taala ya. Doa Ustadz bukan doa Mas Bet. Termasuk mendoakan Mas Bet tadi apa Ustadz? Zawajakallahu tsaniyah. Saniyah. Bukan tadi kalau kita bersyukur apa Ustadz namanya? Alhamdulillah. Yang tadi musafaah apa tuh? Mukafaah ya itu sebagai wujudnya masih mukafaah, mendoakan Ustaz juga. Naon doa anak Mas Bet? Eta mah entah udah mau disebutkan iya guys kan. Udah we. Ya. Itu Ustaz. Ya. Ustaz kayaknya buat tutup
untuk closing nanti kita lanjut lagi mudah-mudahan minggu depan. Allah ngesakeun, Allah manyangkeun Yuswa sehat. Amin, Kita bahas lagi yang lebih mendalam dan lebih tajam. Maaf, saya nyarada nyerocos sih ya tadi. Oh, Ustaz. Semangat tuh. Tapi akhirnya ninggal aslinya Ustaz teh kieu gini. Asik gitu, jadi asik. Pada akhirnya jadi molohok ya gitu. Oke. Kemang kado. Kembang kado. Pokoknya mah adu manis tuh lah gitu. Ya Ustaz, tolong di closing sama Ustaz aja ya, yang mungkin lebih ketata dalam keilmuan. Kalau Mas Bet kan mencoba mendapatkan adab dulu Ustaz. Dari ilmunya masih kena ipis gitu. Sami abdi ge ipis. Gitu Ustaz. Alhamdulillah kawan-kawan semua yang dirahmati Allah, perbincangan kita dengan Mas Bet, apa yang kita bincangkan mudah-mudahan ini menjadi tazkirah peelingeun kangge urang sadayana. Amin, Bukan hanya teman-teman semua, tapi saya dan juga Mas Bet. Nanti Khususnya kalau ya. ada salah-salah kata bisa dikoreksi di kolom komentar. Oke. Apa Dan yang tadi khususnya tolong diedit. ucapan saya yang roaming nanti mudah-mudahan ada terjemah dari Kang Dika ya. Oke, kita tutup saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.